Kalau dia mengaku akan menuju di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mantan Presiden Jokowi bahwa ini merupakan upaya mendowngrade reputasi Jokowi. Benar demikian, Mas Ade? Bukan hanya mendowngrade. Tapi juga ini sama sekali menghina keluarga besar Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Bahwa apa yang dituduhkan ini kan belum bisa dibuktikan secara hukum. Ya kan, sementara produk tersebut ya kan sudah diakui oleh ya badan publik. Dan ingat, itu sudah sekali lagi saya sampaikan bahwa itu sudah ditunjukkan tetapi kepada instansi berkaitan. Usernya jelas. PDIP membawa ijazah itu kepada KPU pada saat Pilpres. Kemudian wali kota, kemudian gubernur DKI. Artinya barang ini bukan barang yang tidak pernah kelihatan. Gitu. Ijazah ini bukan nggak pernah kelihatan, kelihatan kepada instansi publik tadi. Bahwa itu sudah digunakan kok. Dan itu dilegalisir. Persoalannya kemudian instansi publik ini tidak mau memberikan kepada Restoratif CS, itu bukan ranahnya kita atau Pak Insinyur Joko Widodo lagi, ya itu kembali kewenangan mereka, ya cocok dengan cara dia melakukan gugatan di Komisi Informasi Publik. Namun perlu diingat juga bahwa ada pengecualian di situ di Undang-Undang KIP. Ini kan masuk penyidikan. Kalau untuk ijazah S1 ya masuk penyidikan, bahwa sesuatu yang dapat mengganggu penyidikan itu dikecualikan. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa ditolak untuk Polda Metro Jaya? Karena memang barang itu sekarang lagi dikuasai oleh Polda Metro Jaya dengan disita aslinya. Nah, tetapi kalau misalkan memang dokumen kopiannya atau kopinya mau diminta dan itu diberikan kepada siapapun yang memegang misalkan instansi publik, ya monggo kerso. Kita sih nggak ada urusan gitu loh. Artinya silakan kalau memang itu diberikan dan memang melalui mekanisme instrumen hukum yang ada. Nah, itu sebelum dijawab sama Mas Roy, kita dengarkan lagi pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini ada operasi politik katanya. Kami putarkan, saudara. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Saya dituduh ijazah saya palsu, artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan, yaitu yang saya tunggu itu coba. Ijazahnya Bapak akan tunjukkan di sana, di pengadilan? Ya, itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya. Dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, akan saya bawa. Ada operasi politik di balik langkah Anda seringkali sudah begitu lama menggugat ijazah Jokowi. Orang ini jahat. Iya, kita tuh sains murni, pure science, ilmiah. Gitu, Mas. Ya, kita ingin buktikan secara ilmiah dan itu sudah terbukti dan itu sudah kita tulis dalam buku 700 halaman lebih ya, Jokowi White Paper. Kenapa ditarik-tarik ke politik? Kenapa kemudian disuruh melibatkan dan bahkan sekarang mulai muncul tuh proksi-proksinya padahal itu ada partai tertentu, partai merah, partai biru gitu. Nggak usah, tunjukkan saja ijazahnya dan tunjukkan ijazah yang asli. Jangan kemudian malah menunjukkan ijazah yang scan, yang kemudian scan itu dikatakan asli oleh si Andi Aswan, padahal itu palsu. Ya itu jelas palsu itu. Nah ini dikatakan asli. Bagus. Padahal ini nggak ada yang namanya watermark, nggak ada yang namanya emboss. Jadi kan ini palsu lagi. Udah bohong, ini tambah bohong. Jadi orangnya bohong-bohong kuadrat. Dan satu lagi, saya menggarisbawahi. Kalau dia mengatakan kemarin dengan wawancara Mbak Friska Clarissa, tunjukkan di pengadilan, buktikan Mbak. Minggu depan, pengadilan Solo itu alhamdulillah tidak melakukan NO terhadap gugatan citizen lawsuit. Tunjukkan di pengadilan, tunjukkan di PN Solo, jujur tidak dia. Kalau dia mengaku akan menuju di pengadilan, harusnya Jokowi tunjukkan itu di pengadilan ijazahnya yang asli. Kalau enggak, bohong lagi seluruh orang Indonesia, lihat kebohongannya lagi. Oke, baik. Mas Ade dibantah soal adanya operasi politik di balik gugatan ijazah. Ya, persoalan ada operasi politik atau tidak, itu yang mengetahui Pak Insinyur Joko Widodo. Pastinya begitu. Tetapi memang saat sekarang ini, bahwa apa yang bergulir kalau berbicara
politik dan menunggangi sesuatu, itu pasti lawan-lawan Pak Jokowi yang tidak senang dengan Pak Jokowi dan atau ada kepentingan lain, tentunya akan menunggangi itu dalam artian secara politis mungkin mereka nggak kelihatan ya, tetapi kalau mendukung dan lain-lain sebagainya itu saya rasa pasti. Pertanyaannya adalah kemudian yang timbul, kalau memang tidak ada operasi politik di sini, mohon maaf Mas Roy, harusnya Mas Roy dilakukan penahanan. Harusnya dilakukan penahanan. Apa itu kok malah penahanan? Bisanya ngomongnya cuma penahanan. Harusnya. Nggak Ya kan? bisa. Karena kenapa? Karena pasal-pasalnya tidak. Ini saya harusnya Mas Roy. Kenapa Harusnya. kami melihat bahwa ada Emang Mas Ade penyidik? Bukan. Ya udah. Saya berdasarkan Jangan maksa pengalaman saya dalam mendampingi baik itu terlapor maupun pelapor. Ya karena penyidiknya itu ya terjadi. yakin kalau ini asli ijazahnya udah jelas. Kalau Jadi, asli udah ditahan, gampang aja udah. Persoalan asli jangan dibantah dulu Mas Roy. Saya cuma menyampaikan kepada my sister Oh, nggak bahwa asli ya, kenapa ada tunggangan di sini. Tapi percayalah my sister bahwa ketika kemudian partai politik yang mendukung juga kebohongan, bukan kebenaran ini. Mendukung kebohongan pasti akan hancur juga. Oke, kita tunggu Dan nanti. partai politik yang mendukung hal-hal seperti ini juga itu sayang loh. Kenapa? Kalau ini nanti terbukti pengadilan, ya mohon maaf nih, benar, ya partai politiknya rusak ini. Siapa? Misalkan. Parpolnya siapa? Parpolnya siapa? Saya sih Sebut. tidak bisa menyebutkan. langsung Sama dengan diskreditkan. Jokowi ini nggak boleh Tapi, nyebut ya saya Warnanya harus apa? Warnanya, mengikuti. warna. Pengecut lah, Nggak Warnanya usah, apa? nggak usah. Pengecut. Nanti bergelinding lagi nih, ya kan? Nah, artinya pengecut, nggak sudah perlu nyebut nama. sudah paham semua lah intinya. Mana gitu. paham tunjuk nama dong kalau berani. Jangan kayak pengecut tadi itu. Pengecut bukan, banget. bukan pengecut Mas Roy. Inilah Pengecut. Mas Roy. Mulut Mas Roy ini santunlah sedikit Mas Enggak, Roy. Ini dia enggak kok- santun, dia memecah belah bangsa. Membikin Kenapa? rakyat Di itu mana beradu. memecah belah bangsanya Udah Mas kan Roy? sekarang orang Mas Roy, saling nuduh. Mas Roy ini orang Tuduh Jawa ini, loh. tuduh ini, tuduh ini. Paling tidak adab itu ada Mas Roy. Sedikit-sedikit ngomong bohong, sedikit-sedikit penjahat Yang bohong dia tuh itu loh. sedikit-sedikit ngomong. Tunjukkan di Itu loh. pengadilan ya, minggu depan. Minggu depan kita tunggu. Jokowi Kenapa tunjukkan minggu nggak di depan pengadilan. di pengadilan? Iya, tunjukkan minggu depan tunjukkan. Kalau ijazah S1 saya rasa di pengadilan tidak mungkin bisa. Lah, gimana? Baik. Loh, dalam penguasaan Minta Oh, nggak bisa pinjam Mas kepada Roy segampang polisi bisa. itu. Oke, baik. Pinjam dalam Saya coba inilah. Kayak bodoh rakyat Iya. aja. Pak Selamat. Kata Pak Jokowi Rakyat ada dibodohi operasi terus. politik, ada nama besar, tapi kayaknya generik ya, nggak to the point atau gimana menurut Anda? Sudah jelas siapa yang dimaksud? Ya, saya kira secara politik dengan menyebut ada tokoh besar di balik isu ijazah ini, Jokowi sedang berupaya memindahkan narasi dari soal fakta ijazah, apakah asli atau palsu, ke soal motif politik Nah, di ini balik cerdas. tuduhan itu. Tentu saja ini bisa membuat isu menjadi perdebatan tentang politisasi. Karena itu bukan soal hanya legalitas ijazah semata, dari persoalan akademik sekarang digeser menjadi soal politik. Nah, kurangnya nama yang disebut Jokowi, ada nama besar tapi tidak menyebutkan nama, sama saja kemudian menimbulkan spekulasi baru. Jadi rakyat lagi-lagi diberikan PR oleh Jokowi, dan ini menurut saya keengganan untuk menyebut nama, kemudian partai atau lembaga, ini membuat klaimnya terasa menjadi ambigu. Mengapa ambigu? Ya karena tuduhan besar tanpa bukti publik yang dikemukakan oleh Jokowi sendiri itu sama saja kemudian akan mendera dirinya sendiri. Publik akan meminta lagi siapa yang kau maksud. Kira-kira seperti itu. Itu pernyataan. Jadi menurut Anda harusnya Pak Jokowi langsung saja sebutkan namanya. Langsung saja Karena menyebut dampaknya itu. akan terjadi. Ya artinya masalah ini jadi berkepanjangan, saling tuding, digeser ke politik. Sehingga publik tidak lagi melihat persoalan ini dari sisi akademik, tapi persoalan politik. Begitu. Apalagi dengan menyebut ada nama besar. Secara implisit rasanya orang juga tahu tudingan itu diarahkan kemana begitu. Tudingan diarahkan kemana? Pak Bestari kemarin sempat loh komen soal ada partai tertentu yang mengorkestrasi masalah ijazah Jokowi.
Anda masih yakin akan itu nama partainya? Saya kira begini, bahwa orkestrasi, ya saya sitir, orkestrasi itu kita ambil contoh. Isu WUS berapa lama? Dibicarakan di sini. 2 minggu selesai. Isu apa lagi? Yang agak lama, yang sedang-sedang. Setelah WUS, ada beberapa, IMIP sebentar. You bisa bayangkan ada satu isu yang bisa digulung melewati tahun, effortnya besar loh. Itu biaya ngegulungnya aja luar biasa itu. Itu satu. Kedua, Mas Roy, kemarin saya sampaikan sama Anda di satu stasiun TV. Anda jangan merasa bahwa Pak Jokowi itu sedang berkonflik dengan Anda. Enggak, dia berkonflik dengan rakyat. Dengerin aja dulu. Lah iya, berdasarkan dengan rakyat. Minum. Oke. Minum. Udah gak usah. Saya Iya. dengerin aja. Kan kita mau bicara ini tentang Dengan rakyat. tadi ada operasi politik gitu ya. Saya mau jelasin. Kemarin sudah saya jelasin, Anda manggut-manggut seperti mengerti. Enggak. Hari ini kita ulang lagi. Cuman Biar didengar menyenangkan oleh aja mahasiswa dan mahasiswa menjadi cerdas semua. Seperti apa permainan politik itu Tuh, yang politisasi. tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat dia. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang Pinjam dijalankan. kata-kata teman saya, Anda harus paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Enggak apa-apa, senar bisa goyangkan yang besar enggak apa-apa. Inilah Ya mengakui kan berarti. yang apanya? Mending Bukan, jadi nanti gajah. dulu, Mending dengerin semut dulu kecil dong. bisa membunuh gajah. Gajah nggak punya ijazah. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan para orang-orang Gajah. yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari dan Anda merasa besar bangga. Saya berhadapan dengan orang Enggak, besar. saya kecil kok. Saya kecil, Ya kan? nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Loh, Kalau memang gede kecil, Anda kecil ngakuin gimana? kecil. Nggak muat nanti Oke. kursinya situ. Kecil ngakuin kecil daripada Tenang kecil dulu ngakuin dong. besar. Tenang dulu. Oke. Ya enggak apa, lo kan nyebut nama saya. Kegugupan saya Anda jawab ini dong. menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar, Enggak. udahlah kemarin Anda juga Udah sudah. nggak masuk politik ngapain? Ini Jadi bawa politik kan ini. begini, Anda tadi Picik mengatakan banget apa pikirannya. benar? Ya seperti itu. Picik banget, Ada kubu tadi yang disitir oleh Kakanda Ginting, ya sebagai seorang akademis tentang ngomong dong langsung. Iya. betul itu. Politiknya begitu kayaknya, Bang. Wah, Kenapa? politik kotor itu. Selalu saja politik itu dapat dirasakan, tapi tidak dapat dia dipegang. Aduh, Kita pengecut. bisa, oh ini perasaan. Oke. Jadi ini bukan dagang mangga, Om. Iya. Anda berpikirnya bahwa hari ini Anda sedang berdagang mangga. Jangan Nggak usah politik dipegang-pegang, munafik. dipilih. Saya 15 tahun udah di politik, udah ngerti. Sudahlah. Nah, Politik apalagi munafik. Anda orang politik pernah jadi Dulu. menteri. Oh, iya. Betul ya? Di partai Iya. mana? Makanya saya Di udah... partai mana itu dulu? Loh, saya partainya Loh, ya saya mau nanya. Kenapa? Partai mana? Ngapain harus nyebut-nyebut saya Lah partai? ya Nggak masa punya hak. nanya aja nggak boleh. Nggak Kalau punya Pak hak. Jokowi suruh jawab. Loh iya, terus Kalau jawab buka ya. rekening ntar dulu. Loh iya, dia pejabat publik. Inilah Dia pejabat maksud publik. saya yang mau Kalau saya bukan sampaikan pejabat begini, ini Mas. nggak ngerti undang-undang nih. Bukan. Aduh, Yang kasihan mau saya politiknya. sampaikan Jangan begini. pilih partainya deh. Yang Kalau mau nanti saya undang-undang ini sampaikan konyol ini. hari ini. Konyol banget. Udah panik. Oke. Konyol banget. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan. Partai gajah nggak punya Atas ijazah ya kayak gitu. isu rekening itu, ini saatnya karena sudah diketahui, Oke. Anda boleh kemudian menggedor kembali. Oke. Maka wadah. Oke, Ya. baik. Jangan Saya lupa ke kita-kita. Bang Rey, Ya. jadi menurut Bang Rey sendiri, Mas Roy ini lagi digunakan oleh partai, ditunggangi atau gimana? Atau riding the wave aja sama partai, seperti disebutkan oleh Pak Jokowi. Ini jangan-jangan perasaan Pak Jokowi juga. Nah Oh itu. gitu. Ya, itu satu. Dia asal Kalau dipakai argumennya Pak Jokowi sebetulnya, cocokologi. pertama kan begini ya. Ini udah dua ini, Pak Jokowi itu selalu tertutup. Satu soal ijazahnya sendiri, Ya. yang kedua beliau melontarkan isu soal ada orang di belakangnya. Ditanya siapa? Diam. Nah kalau pakai dalilnya Pak Jokowi, yang menuduh, yang membuktikan, Nah itu. mestinya Pak Jokowi yang harus membuktikan. Siapa yang Menyatakan dituduh kepada oleh Pak publik. Jokowi? Nah itu makanya. Silakan yang dituduh itu
berbicara. Lah, supaya kalah nih kelihatan. logikanya Ya kebalik. enggak? Oke. Enggak dong. Ini Anda saya mulai. menuduh Pak Jokowi, Yang ijazahnya menuduh yang- palsu. Enggak, Kan begitu? enggak connect ini. Enggak Enggak connect. connect. Connect dong. Oke. Yang saya mau katakan Apa? begini, kalau mau pakai dalilnya Pak Jokowi,